Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Perkenalkan, nama saya Yeriko Arfe Krisetianto dengan NIM 2022 31012. Kesempatan saya hari ini akan mempresentasikan proyek UAS saya. Selanjutnya ada daftar isi, bahan yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Yang pertama ada kategori yang dipilih dan lingkup objek. Yang kedua ada penjelasan infrastruktur. Yang ketiga ada spesifikasi perangkat dan biaya. Yang ketiga ada tim sumber daya manusia. Yang kelima ada rencana penugasan personil. Dan yang terakhir rencana kegiatan. Selanjutnya ada kategori yang dipilih. Untuk kategori yang saya pilih itu kategori pendidikan. Alasan utama mengapa saya memilih kategori pendidikan yang pertama itu ada sistem manajemen pendidikan sangat penting dalam menyediakan lingkungan yang terstruktur dan efisien bagi pendidikan. Lalu yang kedua ada pendidikan memiliki dampak sosial yang besar. Pengembangan sistem yang baik dapat meningkatkan pengalaman belajar siswa, membantu staf sekolah dalam pengelolaan, dan mendukung pengambilan keputusan pendidikan. Selanjutnya untuk lingkup objek proyek, yang pertama ada registrasi siswa. Registrasi siswa ini dirancang untuk mengelola proses registrasi siswa baru dan memperbarui informasi siswa yang sudah terdaftar. Yang kedua ada penjadwalan mata pelajaran. Penjadwalan mata pelajaran bertujuan untuk menyusun jadwal pelajaran yang efisien dan merinci informasi terkait jadwal pelajaran oleh guru. Yang ketiga ada pelaporan penilaian akademik, di mana ini menyediakan mekanisme perhitungan nilai, pelacakan progres siswa, dan pengelolaan catatan akademik. Penjelasan infrastruktur, tujuan dari proyek ini adalah untuk mengembangkan sistem manajemen pendidikan untuk sekolah. Sistem ini mencakup beberapa komponen, antara lain registrasi siswa, pengelolaan jadwal mata pelajaran, dan pelaporan penilaian akademik. Registrasi siswa memungkinkan staf administrasi untuk mendaftarkan siswa baru dan menyimpan informasi dasar seperti nama, alamat, dan informasi kontak. Guru dan administrator dapat membuat jadwal mata pelajaran yang nyaman dan mudah diakses oleh siswa dan orang tua. Sementara itu, bagian penilaian dan pelaporan pembelajaran memungkinkan guru menilai siswa dan membuat laporan akademik. Adapun beberapa spesifikasi perangkat yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Yang pertama ada server. Server ini memiliki CPU Intel Xeon Gold Series atau setara, minimum 8 core, 16 thread. Memiliki RAM minimum 32 GB, ESSD DDR4, penyimpanan SSD 1 TB, sistem operasi Linux Ubuntu Server 20.04 LTS. Database itu pakai PostgreSQL dengan replikasi untuk keamanan dan kinerja. Jaringan koneksi 10 gigabit Ethernet. Selanjutnya ada perangkat komputer yang dibutuhkan. Ada CPU
Minimum itu Intel Core i5 atau AMD Ryzen 5. RAM minimum 16 GB DDR4, penyimpanan SSD 1 TB, sistem operasi Windows 10, perangkat lunak, browser web, itu ada Chrome, Firefox, atau Microsoft Edge. Juga ada Microsoft Office 365 yang di dalamnya ada Microsoft Word, Excel, dan Microsoft PowerPoint. Selanjutnya ada jaringan internet, koneksi internet dengan kecepatan tinggi untuk akses cepat ke server dan data. Lalu sistem keamanan jaringan yang kuat termasuk firewall dan enkripsi data. Selanjutnya masuk ke biaya perangkat. Untuk server kira-kira membutuhkan 25,5 juta rupiah per server dan dibutuhkan 2 buah server yang kira-kira totalnya 51 juta. Lalu untuk perangkat komputer 20 juta rupiah per PC dan dibutuhkan kira-kira 34 PC yang totalnya mencapai 680 juta rupiah. Lalu ada internet, jaringan internet dibutuhkan hanya satu yang kira-kira harganya itu 1 juta rupiah. Jadi totalnya 1 juta rupiah. Total keseluruhan biaya perangkat yang dikeluarkan itu adalah 732 juta rupiah. Selanjutnya ada tim sumber daya manusia. Untuk tim sumber daya manusia memerlukan project leader atau PM 1 orang, analis HN itu 2 orang, programmer itu 2 orang, trainer itu 2 orang, integrator 2 orang, yang dimana harga satuan project leader itu adalah 25 juta rupiah, harga seorang analis itu 15 juta rupiah, harga seorang programmer itu 12 juta rupiah, trainer 5 juta rupiah, dan integrator 8 juta rupiah. Dan di sini ada jumlahnya 25 juta tambah 30 juta, 24 juta tambah 10 juta tambah 16 juta, totalnya adalah 105 juta rupiah. Itu adalah biaya untuk tim sumber daya manusia. Untuk biaya non personil atau perangkat biasanya itu maksud saya ada pengadaan server seperti tadi yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Server itu ada 2, yaitu 25 juta, 25 juta, 5 itu 51 juta totalnya. Komputer itu 20 juta, totalnya jadi 680 juta. Pelatihan staff admin oleh trainer itu 5 juta, dan launching itu 5 juta. Jadi grand totalnya itu 939 juta 60 ribu rupiah. Itu sudah termasuk PPN 11%. Lalu lanjut ke rencana penugasan personil. Untuk aktivitas pertama, project leader, analis 1, analis 2, itu karena sangat penting, jadi dia harus selalu bersama. Jadi selama durasi aktivitas 1 itu 3 hari, jadi mereka bertiga selalu hadir pada pertemuan administrasi.
Lalu untuk programmer 1, programmer 2, trainer 1, trainer 2, integrator 1, integrator 2 itu masing-masing hadir pada hari yang pertama. Lanjut ke survei dan riset kebutuhan sekolah. Aktivitas kedua itu berdurasi 3 hari, yang mana project leader, analis 1, analis 2, dan integrator 1, integrator 2 itu hadir pada hari pertama. Tetapi untuk project manager 1, project manager dan analis 1, analis 2 itu full 3 hari ikut. Aktivitas ketiga, penyiapan lingkungan pengembangan itu project leader itu cuma 2 hari, dan analis 1, analis 2 ini 3-3, jadi yang pertama itu 3 hari di analis 1, yang ketiga selanjutnya analis 2. Yang keempat, aktivitas keempat itu analisis kelayakan proyek berdurasi 14 hari. Project leader itu 10 hari dia datang, analis itu 7 hari analis pertama, lalu 7 hari selanjutnya analis kedua. Programmer pun sama, 7 hari programmer pertama, yang kedua programmer kedua. Trainer cukup 2 hari karena untuk survei tempat saja. Di integrator juga sama seperti analis dan programmer. 7 hari pertama itu integrator 1 dan integrator 2 itu 7 hari selanjutnya. Lanjut ke aktivitas 5, perancangan prototipe interaktif. Project manager ini, project leader ini dia ikut untuk 7 hari. Lalu analis 1 ini dia bekerja 6 hari dan analis 2 4 hari. 4 hari selanjutnya setelah analis 1. Nah, untuk programmer ini karena ini perancangan prototipe interaktif, jadi programmer 1 dan 2 ini bekerja sama untuk saling merancang prototipe interaktif. Dan untuk integrator 1, integrator 2 ini yang pertama, integrator pertama 6 hari kerja itu dia integrator 1, lalu 4 hari selanjutnya itu dilanjutkan oleh integrator 4. Aktivitas ke-6 ada pengaturan tata lokasi PC Lab. Itu dilakukan oleh analis 2, total 6 hari. Ya, 6 hari dia analis 2 kerja, trainer 1 dan trainer 2 pun ikut membantu. Jadi 6 hari mereka berdua masuk kerja. Yang aktivitas ke-7, pengujian PC Lab. Project leader ikut hadir pada 3 hari pertama. Analis 1 full hadir. Terus trainer 1 dia 4 hari pertama, lalu 3 hari kemudian digantikan oleh trainer 2. Untuk integrator 2 dan integrator 1 hanya 2 hari kerja. Untuk aktivitas ke-8, instalasi server itu dilakukan oleh analis. Karena berdurasi 6 hari, jadi 3 hari pertama dari analis 1, 3 hari kemudian 3 hari selanjutnya itu analis 2. Dibantu oleh integrator 1 dan integrator 2 di masing-masing hari. Selanjutnya ada uji coba fungsional PC dan server itu berdurasi 5 hari. Project leader membantu dan mengawasi jalannya uji coba. Dia hadir 2 hari
Lalu analis 1, analis 2 itu full datang dua-duanya. Programmer dua-duanya juga hadir untuk 2 hari kerja saja. Trainer 1 dan trainer 2 juga sama seperti programmer, dan integrator 1-2 ini full ikut uji coba fungsional PC, yaitu 5 hari. Dan untuk aktivitas yang ke-10, pengembangan modul pengelola siswa. Untuk 10 hari pertama itu programmer 1 dibantu dengan integrator 2. Lalu yang programmer 2 11 hari kemudian itu 11 hari setelahnya dibantu oleh integrator 1. Lanjut ke aktivitas ke-11, yaitu pelatihan dan integrasi operasional berdurasi 16 hari. Project manajernya itu 10 hari dia datang. Analis itu 8 ini maksudnya yang pertama itu analis 8 hari pertama itu analis 1 dan setelahnya analis 2. Trainer 1 dan trainer 2 pun sama. 8 hari pertama trainer 1, 8 hari setelahnya itu trainer 2. Launching dan evaluasi. Untuk launching, project leader hanya hadir di hari pertama. Analis 1 dan 2 juga sama. Untuk analisis yang pertama itu dia hadir cuma sekali karena selanjutnya akan dilanjutkan oleh analisis 2. Programmer 1, programmer 2 itu hadir dua-duanya. Trainer 1, trainer 2 itu sama seperti analis. Dan integrator itu dua-duanya ikut hadir. Dan untuk yang terakhir ini closing project. Untuk closing project semua sumber daya manusia ikut. Jadi project leader datang, analis 1, analis 2, programmer 1, programmer 2, trainer 1, trainer 2, integrator 1, integrator 2 itu dia semua datang untuk melakukan closing project. Perkiraan biaya untuk seorang project leader itu dari 42 hari kerja adalah 25 juta. Analis 1 dan analis 2, analis 1 47 hari kerja 15 juta. Analis 2 45 hari kerja itu 15 juta. Programmer 1 33 hari kerja 8 juta. Programmer 2 34 hari kerja itu 8 juta. Trainer 1 26 hari kerja. Trainer 2 22 hari kerja. Trainer 1 dapat 8 juta dan trainer 2 itu 5 juta. Integrator 1 itu 38, dia mendapatkan 5 juta maksudnya. Dan integrator 2 34 mendapatkan 16 juta. Total biaya itu jadinya 105 juta. Dan total dari keseluruhan ini 795 juta rupiah. Selanjutnya ada rencana kegiatan. Nah, yang pertama itu aktivitas pertama itu administrasi dan pertemuan awal, durasinya adalah 3 hari. Survei dan riset kebutuhan sekolah durasinya 3 hari. Penyiapan lingkungan pengembangan itu durasinya 6 hari. Analisis kelayakan proyek durasinya 14 hari. Perancangan prototipe interaktif itu 10 hari. Pengaturan tata lokasi PC Lab itu 6 hari.
pengujian PC durasi 7 hari, instalasi server 6 hari, uji coba fungsional PC dan server 5 hari, pengembangan modul pengelolaan siswa itu 21 hari, pelatihan dan integrasi operasional 16 hari, launching dan evaluasi 2 hari, dan closing project itu sehari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.